aku juga sebenarnya kurang setuju dengan slogan hidup perempuan yang melawan kayak gitu. Kenapa nih rasa berasnya kayak gini gitu? Bukan tentang perempuan dan laki-laki gitu. Maka terciptalah kesejahteraan. Kalau misalnya kita nggak bisa menjaga yang terakhir, gimana manusia mau hidup? Halo Sobat Sri Kandi, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami udah ada di Bali dan bersama teman kita yang merupakan seorang pegiat lingkungan. Kenalin, namaku Ade, aku dari Sanggar Sri Kandi. Oke nih Kak, sebelum kita ngomong panjang lebar kali tinggi nih ya, jadi ada baiknya Kakak kenalin diri dulu supaya teman-teman yang di rumah itu tahu Kak siapa. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Puspita. Sekarang masih fokus kuliah di Universitas Udayana, ngambil jurusan pertanian. Jurusan pertanian? Iya, pertanian. Pertanian lingkungan. Oke, cocok ya. Oke, Kakak gimana sih melihat kondisi iklim saat ini, khususnya di Bali? Oke, kalau aku sendiri ya, maksudnya aku udah besar di Bali dan sekarang aku hidup di Bali juga gitu kan. Aku ngalamin, namanya dulu tuh kalau aku panas-panasan tuh nggak seberapa, itu jam 12. Aku dulu SMP, aku masih bisa paskib karena aku dulu masuk paskibra. Ya itu tuh aku biasa aja gitu. Nah, kalau misalnya kena matahari, tapi sekarang tuh bener-bener nyengat banget. Apalagi aku kan kuliahnya tuh di Jimbaran ya. Jimbaran itu udah kering, airnya susah, terus panas. Panas pasti. Itu tuh bener-bener gosong ya, nih tangannya gosong kan. Pakai sunscreen nggak nih Kak? Enggak sih. Aduh, pantas gosong pakai sunscreen. Oh, bukan iklan ya? Bukan. Terus sebenarnya perubahan iklimnya juga berpengaruh di mata air ya. Jadi beberapa daerah Bali mengalami kekeringan sampai beberapa daerah Bali itu menggunakan air hujan untuk berkegiatan. Apalagi kan bukan cuman tentang perubahan iklim aja yang berpengaruh mata air. Banyak juga kayak misalnya keadilan air itu di Bali juga lumayan lah ya gitu. Air hujan itu sehat nggak sih Kak? Nah, itu yang aku masih belum teliti lagi ya, tapi beberapa kali aku dengar dari teman-temanku yang lain, katanya tuh kalau misalnya air hujan biasanya di 15 menit pertama itu nggak dipakai. Nah, setelah itu baru bisa dipakai. Tapi aku nggak tahu, setiap masyarakat kan beda-beda ya pengetahuannya. Ada yang keterbelakangan, maksudnya dalam artian dia memang dari cuma lulusan SD dan lain-lain gitu, nggak sekolah. Nah, itu yang mereka nggak ngerti, jadi semuanya dipakai gitu. Tapi itu masih tebak-tebakan orang ya, tapi nggak ada unsur budaya kan di dalam mengenai 15 menit awal itu. Memang itu karena katanya sih 15 menit awal itu tuh yang kotor-kotor itu kan udara kan, jadi kayak kotor-kotor. Udara kotor kan ikut luruh juga kan. Nah, itu yang nggak bisa dipakai gitu. Kalau bicara soal iklim nih kayak di Bali gimana sih para pegiat lingkungan itu banyak nih? Menurutku banyak ya, tapi dari aku sendiri, kita kalau misalnya di pegiat lingkungan di Bali sendiri tuh menurutku ya pergerakannya itu nggak nyatu gitu. Ya, kayak misalnya ya komunitas ini gerak sendiri gitu. Makanya ya nggak jadi apa. Ada pengkotak-kotakan ya, gitu ya? pengkotak-kotakan gitu. Jadi kalau misalnya kita nanya, misalnya jalan tol Mungimpe Gilimanuk dipegang sama komunitas ini, terus pembangunan PKB di Kelungkung itu dipegang sama komunitas ini. Kalau misalnya kita mau ngawal juga kayak bingung gitu kan, kayak ada batasan lah gitu. Ada kubu-kubu gitu ya. Tapi pasti mereka tuh banyak yang perempuan ya di sini. Atau gimana? Kalau dari penglihatanku sendiri ya, masih kebanyakan pria. Pria ya? Kalau misalnya aku datang ke komunitas ini gitu, pasti yang banyak bicara ya itu tuh laki-laki gitu. Maksudku kayak dari pengalamanku sendiri, aku setiap mengawal isu ya kebanyakan laki-laki yang lebih di depan. Padahal perempuan juga harus terlibat ya. Menurut kakak tuh kenapa sih perempuan harus terlibat dalam isu lingkungan? Tentu, soalnya apapun hasil dari lingkungan pertama kali kan masuk dapur. Iya. Masuk dapur. Nah, tapi kebanyakan di Bali kayak jarang ya aku melihat perempuan itu yang kerja, laki-laki yang diam di rumah gitu. Nah, tapi itu jadi ya kalau misalnya apapun yang terjadi di dapur pasti yang disalahkan perempuan kan.
ini kenapa nih rasa berasnya kayak gini gitu. Akhirnya kok kayak gini, apa sih perempuan lagi ya kan gitu. Apalagi kan perempuan harus ngurus anak gitu, kata masyarakat. Kata masyarakat ya. Jadi perempuan itu menjadi penanggung jawab untuk rumah tangga jatuhnya. Pasti yang paling kena paling awal ya perempuan Dan anak sih. anak. Dan anak, perempuan dan anak. Dan apa sih yang mendorong Kak Puspita tergerak untuk join sebagai pegiat lingkungan? Oke. Karena menurutku dulu tuh awalnya aku apa ya, kayak hidup sembarangan lah, maksudnya apatis banget lah gitu, cuman belajar apa namanya organisasi pulang gitu kan. Tapi semenjak aku di kelas 12 SMA waktu itu aku sempat main di salah satu komunitas. Di situ aku benar-benar kayak tek gitu, aku hidup di bumi gitu kan, tapi kalau misalnya aku make terus ya bakal habis gitu. Ya anggapannya kayak inilah, misalnya kita dulu tuh aku takut, misalnya waktu aku sebelum kelas 12 aku setiap nonton film tentang lingkungan gitu kan kayak sendiri juga ya kalau dunia kiamat gitu kan. Nah itu tuh ternyata itu beneran bakal terjadi kalau kita misalnya nggak sadar gitu. Makanya salah satu alasan aku masuk pertanian karena waktu itu ada isu jalan tol dari Mangu sampai Gilimanuk kan, pembangunan. Nah di situ tuh aku mikir kayak ini sawah subak yang menjadi budaya di Bali ini bakal diilangin gitu. Berarti itu sumber air juga bakal perlahan hilang gitu. Gimana warganya gitu. Dan aku dulu jujur aku bingung mau antara masuk fisip atau hukum gitu. Tapi aku mikir kayak kalau aku masuk pertanian aku tahu gimana rasanya jadi petani gitu. Ya kan. Kalau misalnya kita ngebela rakyat, tapi kita basicnya adalah hukum gitu. Ya kita ngebahas hukumnya aja. Gimana dengan masyarakatnya yang ngalamin di lapangan, kita nggak tahu mereka gimana gitu. Kita cuman kayak ya udah gitu. Nah kalau misalnya aku mikir kalau aku ngambil pertanian, aku bisa minta tolong teman-temanku, kawan-kawanku dari LBH dan lain-lain gitu kan. Di situ aku mikirnya sih. Tapi itu keren loh kalau misalnya kakak punya sudut pandang berbeda gitu, kenapa harus masuk pertanian? Karena kebanyakan orang tuh yang peduli tuh kalau nggak hukum, politik gitu pada umumnya, atau nggak sejarah gitu. Jadi kalau kakak itu ngambil dari sisi pertanian itu keren sih. Terus tantangan apa yang sebenarnya dihadapi kaum pegiat lingkungan di Bali, khususnya mahasiswa nih, depannya kan kita lagi di posisi mahasiswa. Tantangannya pertama adalah kalau sepanjang aku kalau aku kan tergabung dua kubu ya, kubu mahasiswa, maksudnya dalam artian di sini masih ada pemetakan kan. Ya aku kalau misalnya bergerak di isu-isu yang mahasiswa awal, menurutku mereka nggak bisa untuk pemetaan lawan dan kawan. Mereka menganggap ya udah masa banyak-banyak aja, tapi nggak mikirin ini beneran kawan kah, ini lawan kah gitu. Sedangkan aku yang tergabung di organisasi lain, komunitas lain, mereka tahu pemetaan itu gitu. Nah yang jadi tantangannya adalah aku kepengen gerakan mahasiswa dan penggiat lingkungan, maksudnya di luar mahasiswa tuh tergabung gitu, menjadi satu gitu. Di situ yang bisa menggerakkan masyarakat, jangan satu gitu. Kayak menurutku kayak ya percuma aja, kayak lucu gitu loh. Misalnya kita nih aksi nih, saya tentang jalan tol. Hari pertama komunitas ini nih, tiba-tiba hari kedua ada aksi lagi kan, kayak kocak gitu ya. Kenapa nggak sekali aja gitu? Ataupun ya walaupun itu contohnya ya. Kalau misalnya kenyataannya sih enggak sih, maksudnya satu komunitas yang ngurusin gitu. Bagus ya kalau ada satu komando, satu tujuan, satu komando. Nah mungkin ini ke harapan aja sih kak, harapan Kak Puspita untuk mahasiswa, untuk kaum muda, terutama untuk kaum perempuan. Bagaimana kedepannya keterlibatan mereka dalam memperjuangkan itu? Kalau harapanku sih semoga sadar dulu gitu ya. Maksudnya kayak mahasiswa pun yang bilangnya katanya penggiat lingkungan masih nggak peduli, misalnya buang sampah juga tetap sembarangan. Kayak misalnya mereka ngerokok aja masih ngebuang putungan rokoknya gitu kan. Itu kan termasuk merusak lingkungan ya. Maksudnya jangankan buang di rumput gitu, buangnya ke sungai gitu, atau selokan gitu. Itu salah satu bentuk ketidakpedulian itu gitu.
Terus kalau menurutku ya harus sadar dulu gitu. Kalau sadar kita sama-sama manusia, kita sama-sama tinggal di bumi, ya sama-sama jaga di bumi gitu. Maksudku sama-sama jaga bumi gitu. Dimana ya kita di Hindu sendiri ya, kita itu punya keyakinan ada namanya Krihitakarana, keharmonisan dari tiga aspek gitu. Ada namanya Paryangan, Pawongan, sama Palemahan. Bagaimana manusia menjaga keharmonisannya dengan Tuhan, manusia menjaga keharmonisannya dengan lingkungan, dan Pawongan itu tuh sesama manusia. Terus Palemahan itu bagaimana manusia menjaga keharmonisan dengan lingkungan, maka terciptalah kesejahteraan. Kalau kita bisa menjaga ketiga hal ini gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menjaga yang terakhir, gimana manusia mau hidup? Ya kan? Itu sih, aku harus sadar semuanya, dan aku pengen kayak keterlibatan perempuan juga harus ada gitu. Jangan apa ya, kayak takut untuk bergerak gitu. Karena jujur selama ini kalau aku di pergerakan sendiri kayak aku ngerasa kayak perempuan gitu. Kayak misalnya aku di keluargaku sendiri gitu, kalau misalnya aku lagi mau sesuatu gitu kan, pasti keluargaku kayak lu tuh perempuan, udah belajar aja, masa aneh-aneh gitu. Aku itu kayak ngerasa kayak ini orang gila. Ini aku bukan tentang gini, bukan tentang gender gitu. Aku gerak karena aku ngerasa harus sadar gitu loh, bukan tentang perempuan dan laki-laki gitu. Dan kalau misalnya di komunitas itu beberapa masih aku mengalami intimidasi itu. Tapi buat apa sih, kayak di beberapa komunitas ya aku sama-sama ya, tergantung kesadaran aja sih. Tapi aku memang mengharapkan partisipasi dari perempuan gitu, karena mereka yang pertama kali yang merasakan gitu perubahan itu. Diperlukan adanya kesadaran dan keterlibatan, walaupun ada subordinasi ya, penomorduan terhadap perempuan. Maksudku bukan keterlibatannya itu bukan ikut aksi turun ke jalan. Enggak. Nah harus gitu, kayak misalnya kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu kawannya. Misalnya kita lagi aksi nih, dan perempuannya yang masak di dapur, itu bentuk perlawanan gitu, buka dapur umum. Itu salah satu bentuk perlawanan. Iya, kadang orang, aku juga sebenarnya kurang setuju dengan slogan hidup perempuan yang melawan kayak gitu. Karena seakan-akan mereka tuh hanya memuja perempuan yang turun ke jalan, sementara ketika kita aksi terus ada penyokong makanan dari belakang, ada perempuan yang mendukung itu, mereka juga melawan. Jadi mereka juga berkontribusi. Dan yang kurang setuju kalau ada hidup perempuan yang melawan. Ya udah hidup perempuan aja gitu, nggak usah perempuan yang melawan. Nah gitu dia Kak Puspita. Mungkin Kakak bisa kasih closing statement-nya kepada teman-teman sebagai penutup diskusi kita. Menurutku untuk apa kita merayakan kemerdekaan jika keadilan iklim, keadilan sumber daya alam itu masih dirampas. Oke Kak Puspita, terima kasih untuk diskusi singkatnya. Nah begitu dia teman-teman, perlukan ada kesadaran dan harus ada tekad yang kuat ya, terutama buat kita perempuan. Kita adalah orang yang pertama sekali merasakan dampak buruk dari krisis itu. Nah sampai di sini dulu, saya Ade dari Sri Kandi Lestari. Bye bye.